Oke, shalom ya. Puji Tuhan, kita bisa dengar firman Tuhan lagi. Kita masih dalam kampanye hamba ya. Ini udah minggu keempat. Firman Tuhan terambil dari Markus 8 ayat 1 sampai 10. Slide-nya udah ada? Oke ya, firman Tuhan dari Markus 8 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 1, Bapak-bapak, ibu-ibu baca ayat 2 dan seterusnya sampai ayat 10. Nanti kita baca sama-sama. Oke, bisa slide berikutnya. Oke, ayat 1. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, silakan ayat 2. Ayat 3, dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Ayat 4. Ayat 5, Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Ayat 6. Ayat 7, mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Ayat 8. Ayat 9, mereka itu ada kira-kira 4.000 orang, lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ayat 10, kita baca sama-sama. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Oke, ya, jadi ini tentang memberi makan kepada 4.000 orang. Silakan slide berikutnya. Oke, ya, kita lihat cerita ini ada satu permasalahan ya, yaitu murid-muridnya masih bingung ya. Padahal kita tahu bahwa ini kejadian tidak lama setelah Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Kita tahu ada cerita sebelumnya Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Lalu kemudian ada sisa 12 bakul ya, dan kejadian ini terulang lagi ya. Tapi murid-muridnya masih bingung juga ya, masih bingung gimana nih caranya gitu loh ya. Jadi murid-murid sekalipun telah melihat mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang, tidak membuat mereka belajar mengenal siapa Yesus. Nah, kita sekarang mau belajar lebih kenal sama Yesus ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih kenal Yesus daripada murid-muridnya ya. Coba kita lihat, kita melihat ya, apa sih yang bisa kita kenal dari Yesus dari perenungan ini. Slide berikutnya. Oke. Nah, Yesus memberi makan karena apa alasannya? Ya, di Alkitab ada dijelaskan kan ya. Ayat 2 saya bacakan ya. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Yesus selalu melakukan banyak hal tergerak oleh belas kasihan ya. Kalau orang kan melakukan sesuatu seringkali motifnya macam-macam ya. Kadang-kadang apalagi kalau misalnya orang yang punya kemampuan seperti ini ya, sebenarnya kan mungkin motifnya buat menonjolkan diri ya, supaya banyak pengikut gitu loh ya. Tapi kita tahu bahwa Yesus waktu sesudah memberi makan 5.000 orang itu, yang sebelumnya itu sebenarnya orang-orang Yahudi, itu kejadian di daerah Yahudi ya. Lalu kemudian orang-orang Yahudi datang kepada dia dan mau mengangkat dia jadi raja ya. Mereka datang gitu loh. Tapi Yesus malah ngomong yang enggak gitu loh ya. Yesus bilang, ini kamu mesti makan tubuhnya aku nih, ya mesti minum darahnya aku ya. Oh, sambut bubar mereka semua ya. Aneh Yesus ya. Kalau sekarang kan ya pendeta, wah kalau makin gede jemaatnya makin luar biasa gitu loh ya. Ketemu pendeta yang lain juga pasti lebih dihormati karena jemaatnya gede gitu loh ya. Yesus ini udah jemaatnya banyak malah disuruh bubar gitu loh ya. Sampai tinggal 12 murid dia masih ngomong, lu orang kamu pergi sekalian, kira-kira gitu ya ngomongnya ya. Kok kamu orang mau pergi sekalian gitu loh ya. Saya Petrus jawab, Tuhan kamu mau kemana lagi gitu loh ya. Nah, jadi Yesus ini melakukan segala sesuatu biasanya tergerak karena belas kasihan gitu loh ya. Itu yang mendasari ya. Nah, sebagai murid-murid Tuhan ya seharusnya kita juga belajar ya tentang belas kasihan ini ya. Ya, saya juga sering kali gitu ya, kalau ada orang yang datang minta tolong gitu loh ya. Ya kadang-kadang ada orang yang ceritanya sampai gimana-gimana gitu, tapi hatinya kita dingin-dingin aja gitu loh ya.
Nah biasanya itu saya nggak gitu banyak bantu gitu loh ya, atau bantu seadanya aja gitu loh ya. Tapi kalau ada orang yang begitu datang dan saya merasa kasihan, ya saya bantu gitu loh ya. Tapi dalam satu hal kita juga perlu sadar bahwa kita ini masih dalam level belajar ya. Jadi seringkali belas kasihan kita itu juga bisa salah ya. Kayak ada satu kejadian di pelabuhan ya. Di pelabuhan tuh ada satu orang tuh yang waktu saya ke kapal gitu, dia cegat saya, lalu dia bilang dia belum makan gitu loh ya. Ya udah saya kasih dia 50.000 atau 100.000, saya lupa gitu, makan gitu lah. Terus gak lama dia balik lagi ke saya gitu loh, minta lagi gitu loh ya. Ya udah saya kasih lagi gitu. Tapi lama-lama balik-balik aja dia kasih saya tagihan itu dokter tuh apa 700.000 gitu loh ya. Ini orang mau diketok nih ya. Udah saya tinggal aja gitu loh ya. Ternyata belas kasihan saya yang awal tuh salah gitu loh ya. Dan ada satu juga kejadian yang mungkin saya udah pernah cerita di sini ya, yang waktu satu anak itu yang kepalanya gede kan ya. Itu juga saya waktu itu lagi kebaktian kayak begini, tapi lebih rame ya. Lalu kemudian ada heboh di belakang gitu ya. Di belakang heboh gitu loh, wah orang berah gitu kan. Terus saya mau balik, tapi saya dengar satu suara, jangan balik, tidak perlu balik, itu bukan urusan kamu gitu loh ya. Tapi waktu saya balik, saya nggak tahan, orang di sana lagi heboh gitu ya, pada wah gitu, saya balik, saya kaget gitu loh. Ternyata ada satu anak baby, ada satu pasang suami istri gendong, suami istri kayaknya. Terus kemudian bapaknya gendong anak itu kepalanya gede. Ya apa bapaknya doang ya, saya lupa. Itu kita ketemu bapaknya doang kayaknya ya. Apa sama maminya tuh, lupa saya. Udah lama, tahun 2000, mungkin kita masih tinggal di itu, 2003, baru married saya 2004 mungkin ya. Kepalanya gede banget gitu, mukanya sih kecil kan, muka baby ya kecil, kepalanya kayak balon gitu loh ya. Lalu kemudian ya itu yang terjadi, saya kasihan sama dia gitu. Terus saya bilang dalam hati saya, Tuhan kalau saya ketemu dengan dia lagi habis setelah kebaktian, saya akan tolong dia gitu loh. Karena bapaknya cerita dia perlu operasi gitu loh ya. Dan setelah ketemu, ya saya pas bubaran, terus saya ketemu lagi dengan dia di lift. Wah ini kejadian nih, cocok nih gitu loh ya. Lalu kemudian saya bawa dia pulang, saya waktu Ernie nggak ikut saya, lalu kemudian kita ketemu Ernie, pokoknya kita tolong lah ya. Waktu itu di operasi juga nilainya cukup besar ya, saya lupa 15 juta atau 20 juta, tapi itu tahun 2004 gitu loh, hampir 20 tahun yang lalu gitu. Lalu setelah kejadian itu, nggak berapa lama dia telepon saya lagi. Katanya operasinya nggak berhasil, mesti diulang lagi. Wah, saya udah merasa bersalah gitu loh ya, karena saya ingat gitu loh, dulu sebenarnya saya nggak boleh nengok gitu, itu bukan urusan saya gitu loh ya kan. Cuma saya yang ya mungkin Tuhan nggak mau dia dioperasi mungkin dengan jalan lain, tapi saya yang kasih gitu loh, jadi dia operasi gitu loh ya. Lalu saya bilang saya nggak bisa tolong gitu loh ya. Lalu nggak lama ada satu orang bapak-bapak telepon saya, dia bilang bener gak dulu kamu tolong dia operasi? Mungkin karena kepalanya udah kempes kali ya, jadi dia mungkin berlagu atau gimana saya nggak ngerti. Dia telepon saya, bener gak dulu kamu ada bantu dia operasi? Saya bilang bener, saya ada bantu gitu ya. Oke, dia bilang mungkin saya yang bantu dia sekarang gitu loh ya. Lalu nggak berapa lama saya dengar anak itu meninggal gitu loh. Ya itu jadi satu pelajaran yang berharga sekali buat saya gitu loh ya, bahwa kadang-kadang belas kasihan kita itu juga masih bisa salah gitu loh ya. Jadi kita perlu belajar juga untuk dengarkan ya. Nah kalau sekarang ya saya punya alarm yang lebih gampang dipakai gitu loh ya, itu istri saya gitu loh. Kalau ada bapak ya saya runding dulu sama dia, kalau dia oke ya baru jalan, kalau enggak ya udahlah pikir-pikir dulu lah gitu ya, lebih gampang dipakai gitu loh. Karena saya ini orangnya cenderung lebih gampang ini gitu loh ya. Wah kalau saya mau bablas semua gitu loh ya. Nah jadi ini satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa Yesus melakukan banyak hal itu karena tergerak oleh belas kasihan ya. Kalau kita melakukan menolong orang dengan ini ya, kayak saya dulu di Muara Baru tuh ada satu temen gitu ya, temennya ini saya tahu dia suka minta duit sama bos-bos gitu ya. Dan lalu suatu hari dia ikut saya ke Medan kalau nggak salah, kita ada proyek di sana. Lalu dia cerita sama saya, sama beberapa orang lah, kita kumpul gitu, dia bilang itu kalau saya sama bos itu ya, kalau minta duit sama dia sendirian nggak bakal dikasih, dia bilang gitu loh ya. Tapi kalau lagi rame-rame saya minta 4 juta 5 juta juga dikasih kata dia loh. Wah berarti kan orang itu kasih karena pamer gitu loh ya kan. Ya orang kadang-kadang melakukan banyak hal itu motivasinya beda-beda ya, tapi seharusnya kita melakukan itu karena belas kasihan seperti Yesus ya. Lalu kemudian ayat 3 ya, alasannya pertama-tama karena belas kasihan. Kita lihat Yesus melakukan banyak hal karena belas kasihan. Lalu ayat 3, dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh ya. Coba bayangin ya, kita bayangin ya, ini dikatakan mereka mengikuti aku dan sudah 3 hari mereka mengikuti aku ya. Kira-kira yang capek orang-orang itu apa Yesus juga capek?
Coba kita pikir ya, kita bayangin ya, 3 hari itu Yesus khotbah gitu ya, nyembuhin ya. Mungkin mereka kan cuma dengerin doang sebenarnya ya. Terus mungkin ada bawa makanan, lama-lama habis 3 hari gitu loh ya. Lalu mereka nggak mau pulang-pulang ya. Nah, kira-kira lebih capek siapa? Yang khotbah apa yang dengerin? Ya, yang nyembuhin apa yang disembuhin, apa yang nonton gitu loh ya. Yang nonton kan cuma wah sembuh gitu kira-kira gitu ya. Yang nyembuhin kan mesti tumpang tangan gitu-gitu ya. Kira-kira siapa yang lebih capek? Ya Yesus juga capek loh ya. Tapi Yesus masih mikirin mereka gitu loh ya. Ya kadang-kadang kita juga nolong orang ya. Wah, nolong orang kenapa ya? Kita ada duit lebih, kita tolong gitu loh ya. Kita kasih dari kelebihan kita gitu loh. Tapi ini seolah Yesus itu sendiri juga udah habis tenaganya gitu. Yesus kan juga ya meskipun dia Tuhan, dia manusia ya. Buktinya dia bisa kecapean, bisa tidur di kapal gitu loh ya. Dia capek juga gitu loh ya. Seolah kita udah gak punya duit nih gitu loh ya. Ada duit kita sisa dikit nih. Oh tapi ada yang perlu ditolong, kita tolong lah gitu loh ya kan. Nah, mau nggak kita belajar seperti Yesus ya? Kayak kejadian kemarin tuh, saya juga waktu tadi pagi ingat, kemarin malam kita pulang gitu ya, udah seharian raker gitu ya, wah udah ramai. Terus habis itu ke rumah Pak Dadi, ambil ikan lagi gitu ya. Lalu sampailah kita di rumah gitu loh ya, udah malam, antar iling ke gereja, lalu kita makan, sampai di rumah, saya juga udah capek sekali gitu ya, lalu kita masuk ke dalam rumah. Dan setelah di dalam rumah, saya udah copot baju, udah ganti, udah mau siap-siap istirahat ya, udah mau 4M sih sebenarnya, kan malam-malam saya 4M biasanya. Lalu kemudian Annie bilang ikannya ketinggalan di mobil. Tolong ambilkan katanya. Waduh, saya udah bener-bener biasanya kalau saya nggak kasih dia angkat yang berat-berat ya. Jadi kalau yang angkat saya sini, kamu jangan, saya tahu tangannya sakit. Nanti kalau kambuh lagi pusing saya gitu loh ya. Nah lalu kemudian tapi saya udah capek sekali gitu. Saya udah lu ambil dah gitu loh ya. Waduh, akhirnya dia dengan bete-bete sedikit ya dia pergi ambil gitu loh ya. Tapi itu jadinya gitu loh ya. Maksudnya kita seringkali ya kalau kita masih oke ya kita bisa lah gitu ya. Tapi kalau kita udah capek, wah susah gitu, masih jauh sama Yesus ya. Yesus meskipun capek, dia masih mikirin orang lain loh gitu loh ya. Bayangin, saya pikir nih Yesus kalau dari bangun pagi mikirin orang kali ya. Kapan dia mikir diri sendiri gitu loh ya. Nah tapi kalau kita kan bangun pagi mikir kita, aduh ada persoalan gua nih, ini ada belum beres nih, ini yang bikin gua kesel nih gitu loh ya. Nah, masih jauh lah ya. Oke. Kita lihat ya, kita mengenal Yesus, ada Yesus yang seperti itu. Mari kita lebih lanjut lagi ya. Slide berikutnya. Nah, tapi Tuhan minta kita untuk memiliki hati hamba ya. Kita coba baca di Lukas 12 ayat 42. Saya baca ya 42 sampai ini ayat 4 kayaknya ya. 42 sampai 45, 43 ya. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya ya. Nah, dalam kerajaan Tuhan itu semuanya sebenarnya adalah prinsip kepercayaan ya. Kalau kita pikir lebih jauh, semuanya ya kepercayaan ya. Emang pikir rumah punya kita ya. Si Robert Kiyosaki aja kalau kalian pernah baca bukunya ya, mereka rumah itu, properti itu bukan punya kamu, properti itu punya pemerintah. Buktinya apa? Kamu bayar pajak. Nah, betul juga ya, kita BPBB ya, meskipun sekarang di bawah 1M kita nggak usah bayar ya, tapi BPBB-nya kan tetap ada gitu loh ya. Artinya apa? Ya rumah itu bukan punya kamu, kalau punya kamu nggak usah bayar lagi dong, sebab punya pemerintah ya. Sebenarnya semua punya kita itu bukan punya kita gitu loh ya, duit kita, harta kita, semua punya. Buktinya apa? Ya suatu hari akan kita tinggalkan ya, nggak bisa kita bawa juga ya, kita kubur di dalam kuburan, nanti dibongkar orang gitu loh ya. Jadi hanya semua bukan punya kita gitu loh ya, semuanya titipan, semuanya adalah kepercayaan. Nah, prinsip dalam kerajaan Tuhan itu makin kamu mau dipercaya, makin kamu mau terima banyak, kamu harus makin bisa dipercaya ya. Lalu kemudian dia bilang apa tuh? Yang dipercaya di antara hamba-hamba itu adalah apa? Yang memberi makan kepada yang hamba-hambanya yang lain ya. Nah, zaman Yesus aja ya kita tahu bahwa makanan, apakah ya makanan yang maksud Tuhan ini adalah makanan jasmani doang ya. Memang termasuk juga, tapi zaman Yesus saja, saya kemarin udah ngomong di raker ya, sebenarnya Yesus cuma tercatat 2 kali memberi makan ya. Dan itu juga dikonfirm dengan Yesus cuma ngomong, waktu kamu beri makan 5.000 kan Yesus seperti perahu nggak ada roti kan, dia ngomong ya,
Kamu nggak inget waktu 5.000 itu sisanya berapa, waktu 4.000 sisanya berapa gitu. Jadi kira-kira Yesus memang mungkin cuma 2 kali ya, atau ada yang lain nggak gitu heboh gitu ya. Cuma 2 kali ini yang memang beri makan jasmani gitu loh ya. Jadi mungkin yang dimaksud sini juga termasuk memberi makanan rohani ya. Kita juga memberi makanan rohani kepada yang lain ya, nggak mesti berkhotbah ya. Mungkin juga kita memberikan nasihat kepada yang orang lain, itu termasuk memberi makanan kepada mereka ya. Ketika kita peduli, ketika kita mau nolong orang lain gitu loh ya, maka Tuhan akan mengangkat kita menjadi pengawas buat yang lain ya. Nah, kalau kita mau maju dalam pekerjaan Tuhan, ya itu caranya ya. Kita mau belajar sama Tuhan ya, kita mau belajar untuk bisa jadi orang-orang yang dipercaya. Ketika ada kesempatan datang untuk nolong orang lain, kita harus memberikan ya. Ya entah kalau kita nggak punya duit, ya nggak apa-apa, nasihat, mungkin kita tahu jalan keluar, kita bisa memberikan dia nasihat, bisa memberikan dia penghiburan ya. Itu yang diminta dari kita ya. Oke, jadi kita bisa belajar ya. Tuhan mengharapkan kita itu punya hati yang seperti Tuhan ya. Dalam kesempatan ini, dalam kampanye ini adalah kita belajar bahwa kita bukannya cuma anak Tuhan doang yang diberi kuasa, tapi kita adalah hamba-hamba yang melayani. Oke, berikutnya kita lihat ya. Nah, bagaimana reaksi murid-murid ya? Apakah kita ini ya kita banyak kekurangan. Lalu bagi murid-murid sendiri gimana nih yang udah ikut Tuhan bertahun-tahun ya? Kita lihat ya. Ayat 4. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka makan roti sampai kenyang ya. Artinya di situ tempatnya sunyi ya. Nah, sebenarnya menarik gini ya. Ini 2 kali kejadian ini adalah satu terjadi di wilayah Yahudi, ini terjadi di wilayah bangsa-bangsa ya, Dekapolis namanya ya. Jadi ya Yahudi itu kan juga dikelilingi oleh daerah ya, ada daerah yang daerahnya isinya orang Yahudi semua gitu. Lalu kemudian di seberang danau Galilea itu isinya orang-orang kafir lah menurut mereka ya, orang-orang luar semua. Nah, ini terjadi di Dekapolis ya, di daerah bangsa-bangsa lain ya. Nah, sebenarnya ada arti rohani nanti yang ya kalau sempat saya bahas ya. Nah, tapi di sini adalah bahwa murid-muridnya itu tempatnya sunyi ya. Jadi yang dilihat murid-murid adalah apa waktu itu? Dilihat murid-murid adalah masalah ya. Mereka lihat, oh ini tempatnya sunyi ya. Mau beli roti nggak ada toko roti gitu ya. Gimana cara kasih makannya gitu ya. Nah, lalu kemudian masalah kedua adalah apa? Orangnya banyak ya. Kalau orangnya dikit, mereka masih punya 7 roti ya. Istilahnya kalau 20 orang yang bagi-bagi mungkin masih kebagian. Ini 4.000 orang, 7 roti mau dibagi-bagi nggak bakal cukup toh ya. Nah, itu masalah ya. Seringkali kalau kita ketemu ya, ada apa dalam kehidupan kita, yang pertama kali kita lihat adalah apa? Masalahnya ya. Lalu kemudian kita pakai otak kita untuk membereskannya gitu loh ya. Kayak biasanya kan kalau zaman dulu mungkin kalau sakit ke dukun ya. Kalau sekarang kita sakit ke dokter gitu ya. Mikir berdoa enggak. Kalau nanti dokternya udah angkat tangan, baru kita berdoa, Tuhan tolonglah, udah dokter udah mampu gitu loh ya. Biasanya kan gitu ya. Jadi kalau kita ketemu sesuatu, ketemu apa, yang kita lihat adalah apa? Masalahnya ya. Murid-murid juga sama masalahnya ya. Oke, coba kita lihat dulu ya. Nah, tempatnya sunyi ya. Lalu kemudian orangnya terlalu banyak ya. Masalahnya terlalu besar ya. Lalu kemudian mereka hanya jadi pasif, apatis ya. Apatis mungkin artinya udah cuek lah ya, nggak bisa diselesain kok gitu loh ya, kira-kira begitu ya. Ya, saya juga punya pengalaman begitu ya. Kadang-kadang kalau udah hadapi masalah besar ya kita pusing ya, kita ya udahlah, udah bohot lah, nyerah aja lah ya. Nah, kira-kira ini yang dihadapi oleh murid-muridnya. Lalu berikutnya coba kita lihat ya. Lalu yang paling masalah yang paling gede sebenarnya mereka tidak percaya kepada Tuhan ya. Walaupun mereka udah lihat Yesus kasih makan 5.000 orang, mereka udah lupa tuh ya. Mungkin kita menghakimi mereka, wah parah nih betul nih ya. Baru aja mungkin 2 minggu yang lalu nih Yesus kasih makan 5.000 orang loh ya. Masa sekarang nggak inget sih ya? Kan tinggal gampang, Yesus tuh ada 7 roti, lu bikin banyak aja gitu loh ya. Ya tapi masalahnya kita perlu tahu juga bahwa murid-murid ini sebenarnya kondisi yang sama, capek ya. Mereka melayani juga ya. 3 hari itu berarti mereka, Yesus melayani ya mereka ikut melayani juga ya. Mungkin juga mereka bantuin sana sini, jaga supaya tertib gitu. Dan mereka dalam kondisi yang capek. Dan setelah 3 hari ini sebenarnya mereka maunya istirahat kan ya. Lalu disuruh kasih makan lagi gitu loh ya. Waduh.
Ya mungkin antara lupa atau pura-pura lupa gitu ya, biar cepat bubar gitu ya, kira-kira mungkin begitu kali ya. Ya itulah yang terjadi ya. Jadi itu yang sering terjadi dengan kita manusia ya. Begitu kita, kalau kita oke, ya kita siap bantu orang ya. Tapi coba kalau kita lagi nggak oke, masih bantu nggak? Ya, masih mau nggak? Ketika kita capek, masih mau nggak kita nolong orang lain? Ya, itu yang jadi masalah. Jadi murid-murid ternyata selevel sama kita lah ya. Masih oke lah kita, masih aman lah karena murid-murid sama kok kita gitu. Mereka juga begitu gitu loh ya. Nah, tapi ya masalahnya mereka nggak langsung wah Tuhan mah bisa selesaiin semua masalah kita gitu ya. Mereka masih belum nyampe ke level itu ya. Lalu kemudian kita lihat berikutnya lagi. Nah sekarang kita mau lihat reaksi Yesus ya. Bukan reaksi Yesus terhadap kelaparan orang-orang itu, tapi reaksi Yesus terhadap murid-muridnya ya. Murid-muridnya yang kok masih begini gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai ya di Shekinah kan kita mendengarkan mentor dan menti gitu ya. Kadang-kadang kita ketemu menti, aduh lu begini lagi gitu ya. Yang ini kok lu ketemu lagi kok begini lagi gitu, nggak beres-beres masa lalu gitu, kok pengen gua jitak aja gitu loh ya. Kadang-kadang kita bisa begitu ya sebagai mentor ya. Tapi Yesus juga kita lihat ya, gimana Yesus memperlakukan murid-muridnya ya. Yesus sabar ya menghadapi mereka ya. Bahkan yang mungkin waktu beberapa waktu yang lalu sempat saya ngomong di sini, Yesus itu sabar sampai waktu terakhir loh ya. Waktu terakhir, waktu dia udah mau naik ke sorga gitu ya, di antara 12 muridnya itu yang datang masih ada yang ragu-ragu, ini Tuhan bukan ya, saya sembah apa enggak gitu loh ya. Kira-kira kalau saya jadi Yesus, aduh lalu gue udah mati buat lu gitu, udah bangkit lagi, lu masih begini, pengen gue jitak gitu loh ya. Tapi Yesus masih sabar loh ya. Yesus cuma bilang semua kuasa sudah diberikan kepadaku, karena itu pergilah. Nah kali ini juga Tuhan begitu ya. Tuhan tanya, ada berapa roti yang ada padamu? Ya Tuhan nggak ngomong, lalu gimana sih? Lu nggak ingat ada 5.000 gitu loh ya. Tuhan nggak ngomong gitu loh ya. Tuhan ngomongnya apa? Berapa roti yang ada? Yang ada padamu. Ya. So Tuhan tuh sabar banget sama murid-murid, sekalipun mereka masih nggak ngerti gitu, nggak nge siapa dia, nggak nge apa yang bisa dia lakukan gitu loh ya. Oke, mari kita lanjut lagi. Nah, kita mungkin bisa menghakimi murid-murid ya, tapi kita juga mesti lihat kepada diri kita ya. Berapa kali Tuhan udah tolong kita di masa lalu? Berapa kali ketika kita menghadapi masalah, terus kita stres lagi? Ya, saya ingat waktu saya baru lulus ya, lalu kemudian mulai kerja ya, lalu kemudian saya setengah dipaksa masuk ke tempat papa saya gitu ya. Lalu kemudian di tempat papa saya itu waktu itu lagi rame ya. Papa sama paman berantem gede ya, wah ribut gitu ya, setahun lebih hanya bagi-bagi warisan gitu ya. Dan setelah bagi-bagi warisan tuh papa dapat bagian yang isinya utang semua gitu ya. Saya kaget kan ternyata isinya utang semua gitu ya. Lalu kemudian papa saya karena mesti bergerak untuk bayar hutang itu ya, duitnya dia dicemplungin semua ke sana ya. Lalu yang terjadi adalah nggak berapa lama ya, kapal satu ditangkap sama Australia. Wah kita kaget gitu ya, wah besok kalau tangkap Australia udah bye-bye gitu loh ya. Kalau tangkap Australia itu kapal kalau ditangkap udah nggak balik aja lah, biasa dibakar sama mereka atau dimusnahkan gitu loh ya. Tapi kebetulan ada satu orang yang kita kenal gitu loh ya, dikenalkan kepada kita, katanya bisa urus ya. Lalu kemudian saya berangkat sama dia ke port gitu ya, kita urus gitu loh ya. Dan hanya kapal itu kembali gitu loh ya, meskipun bayar dengan nilai yang cukup besar. Saya kaget waktu itu ya, nilainya habis 100 juta yen gitu loh ya. Wah itu lumayan besar sekali buat kita waktu itu, karena kondisi perusahaan juga lagi mau narik kan ya. Tapi ajaib, setelah kapal itu balik, ikannya dijual, ikannya itu nutup buat dendanya Australia gitu ya. Padahal Australia itu udah hitung tuh denda berikut kapal semua nilai hitung sama dia, wah segini nih nilainya gitu loh, lu beli balik gitu loh kira-kira kapal sama ikannya gitu loh. Tapi setelah balik ikannya naik tinggi ya, jadi ikan itu dijual tutup tuh buat itunya ya. Nah itu mujizat buat saya, wah luar biasa Tuhan gitu loh ya. Lalu gak berapa lama lagi kapal satu lagi ditangkap di Darwin gitu loh ya. Saya stres lagi gitu ya. Wah kali ini kapalnya sih dari Baroke, jadi kapal kecil, kapal kayu gitu ya. Tadinya kalau yang kapal besi pergi itu bareng orang kantor saya, direktur satu. Nah kalau kali ini papa saya suruh saya pergi dengan orang yang itu, orang ngurus itu ya, orang Batak namanya Pak Bonar ya. Lalu tinggallah kita 3 bulan di sana ngurus kapal itu ya. Wah saya stres berat gitu ya. Papa saya padahal udah bilang sama saya, udah kamu di sana ya nggak apa-apa, pergi jalan-jalan aja gitu ya. Mungkin papa saya juga takut saya stres ya, pergi jalan-jalan, kamu lihat di Australia kira-kira seperti apa gitu ya. Tapi Darwin itu kan gersang ya,
Kalau ini pada Daud itu gersang gitu kan, kotanya itu pisah-pisah ya, satu tempat dengan satu tempat, tengahnya pada gurun sisanya gitu loh ya. Aduh, mau pergi jalan-jalan juga jauh-jauh, lalu saya pikir ini udah habis duit banyak ya, sesuai banget gitu loh ya, kok perusahaan saya masuk dalam kondisi kayak begini gitu ya. Lalu saya berusaha menghemat uang, lalu akhirnya kita berdua tinggal di dalam kamar ukuran 3x4, tiap hari nonton TV di kamar. Orang itu benci sama saya juga benci sama dia gitu ya. Orang itu benci sama saya karena saya gak mau keluar duit gitu. Saya juga benci sama dia karena dia ini, aduh, ngomel, ngoceh, orangnya orang sanguin gitu loh ya. Kok ngoceh terus, saya stres gitu loh ya. Selama 3 bulan gitu loh, saya saking stresnya gitu loh. Akhirnya masalah itu selesai sih gitu. Tapi saya sadar nih masalah nggak selesai di depan gitu loh ya. Lalu setelah itu ketika saya pulang dari Australia gitu naik pesawat, saya berharap pesawatnya jatuh saja gitu loh. Dan berakhir menderita saya. Aduh, kalau dipikir sekarang konyol banget gitu ya, tapi waktu itu ya terjadi seperti itu gitu ya, semuanya gelap, semuanya ini gitu loh ya. Nah, ya itu yang saya mau bilang gitu ya, kita juga sama gitu ya. Apakah belakangan saya menghadapi masalah gitu saya merasa enak, itu ya itu beres akhirnya kan, ya sebenarnya beres gitu. Terus belakangan saya menghadapi banyak masalah gitu, apakah saya terus merasa oke gitu loh ya, nggak apa-apa gitu? Enggak, tiap kali masalah mulai stres lagi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kuncinya apa gitu loh ya. Sudah berapa kali doa kita dijawab Tuhan ya, ketika kita kesulitan, ya Tuhan buat mujizat gitu ya, usaha kita susah, Tuhan angkat gitu ya. Ya bisnis itu kan akhirnya luar biasa loh, setelah kapal-kapal itu selesai masalahnya itu kayak Tuhan lagi balik tangan kan, saya pernah cerita ya. Dari kita hutang banyak itu mendadak dalam setahun beres semua hutangnya, saya kaget gitu ya. Tahun kedua kita udah untung gitu ya. Tahun berikutnya kan saya ke Jepang, habis ke Jepang tahun 98 itu orang lagi ramai di sini pada kebakaran, pada kerusuhan, kita lagi untung-untungnya itu ya, karena kapal di laut kan nggak ada masalah, mereka nangkep di laut ya kan, itu terus dolar naik, wah kita udah tahun-tahun itu cuan gila-gilaan gitu. Tahun 98 itu utang semua beres gitu loh ya, Tuhan buat mujizat loh ya. Tapi setelah itu ketika saya menghadapi masalah, saya stres lagi nggak? Stres lagi gitu loh ya, lucu ya, kayak begitulah kita manusia gitu loh ya. Lalu sudah berapa kali Tuhan menolong kita ya. Nah, kita perlu ingat-ingat ya. Tapi sebenarnya kuncinya apa? Tuhan mau bawa kita ya. Kenapa sih Tuhan biar nggak gua percaya lu angkat aja gua ke sorga lah gitu ya. Atau setelah gua percaya itu udah gak ada masalah lagi gitu ya. Enak kan ya. Setelah orang Kristen pokoknya percaya sama Yesus, dibaptis terus nggak ada masalah lagi. Waduh, saya rasa seluruh dunia bertobat langsung habis itu ya. Gak usah diinjirin lagi, mereka bertobat semua karena gak ada masalah lagi gitu ya. Tapi Tuhan nggak seperti itu ya. Coba kita lihat sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah apa? Bukankah setelah itu pun masih ada masa-masa kita merasa apatis, putus asa, mengira bahwa Tuhan tidak akan menolong ya. Lalu harus bagaimana? Nah, yang perlu kita lakukan adalah gini, tetap labuhkan jangkar iman saudara pada Dia. Ya, maksudnya bagaimana? Coba kita lihat berikutnya ya, saya kayak ada kasih satu ayat. Nah, ini ayat Ibrani 12 ayat 1 ya, yang saya rasa ini mungkin salah satu kunci yang perlu kita pegang ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi sebenarnya kita jadi orang Kristen ini kita ada dalam perlombaan ya, kita ada dalam pertandingan, kita ada dalam perjalanan ya. Bukannya cuma satu titik demi satu titik, nggak, tapi kita dalam perjalanan ini jangka panjang nih gitu ya. Bukannya lari sprint 100 meter nyampe gitu loh, enggak, ini lari maraton gitu loh ya, yang wah sampai kita nanti terakhir gitu, dan entah Tuhan datang atau kita habis hidupnya gitu loh ya. Ini perjalanan, ini pertandingan gitu loh ya. Lalu kemudian dikatakan bahwa banyak saksi, banyak awan. Ini kayaknya Paulus yang ngomong ya, Ibrani memang masih belum jelas, tapi kemungkinan besar Paulus yang tulis. Nah, banyak saksi, banyak bagaikan awan begitu. Saksi itu siapa ya? Nah, ada yang terjemahin bahwa saksi ini adalah orang-orang yang sudah mendahului kita ya. Mereka itu ada di sorga ya. Mereka itu kayak lagi pertandingan lihat hidup kita gitu ya. Mereka bersorak-sorak, ayo kamu bisa gitu ya. Gitu. Susah mereka bilang ayo bisa gitu loh ya. Ada banyak saksi yang ini. Lalu jadi apa yang harus kita lakukan? Mari kita semua berlomba ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Ayo, gampang nggak menanggalkan dosa aja? Susah ya. Coba dosa, karena dosa yang mengikat kita ya, kayak kemarin saya ceritain, saya berapa tahun nggak bisa lepas gitu ya, doa lepas ya. Ada ya, pasti masih ada dosa-dosa juga yang masih nempel. Itu harus kita tanggalkan ya. Lalu kemudian yang kedua, tanggalkan beban ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau kita hadapi masalah, kita harus menanggalkan beban itu ya. Nah, bisa nggak? Yang gampang begitu dihadapi masalah, bebannya berat gitu ya, wah rasanya kita mau stres lagi gitu ya. Nah, bisa nggak kita menanggalkan beban itu?
Ya firman Tuhan kok kayaknya ngomong begini, gimana caranya Tuhan, itu susah gitu loh ya. Nah coba saya ada satu gambar, bisa kasih gambarnya dulu nggak? Ada satu gambar, bisa ditampilkan nggak gambarnya? Oke, jadi gini, ini khotbah tentang makan, ini udah makan kan kita udah sering dengar ya. Nah lalu kemudian saya beberapa mungkin 1-2 bulan yang lalu Kojek sempat khotbah di SF ya, saya dengar khotbahnya ya. Lalu kemudian dia bahas tentang gini loh, Yesus waktu mau kasih makan 5.000 orang, itu ya 5.000 waktu itu khotbahnya ya. Waktu mau kasih makan 5.000 orang, dia suruh mereka duduk. Ya, mereka suruh duduk 50 orang, 100 orang. Lalu Kojek bilang, kenapa disuruh duduk? Terus pas jadi mau itu, saya juga kemana pikir ya, kenapa disuruh duduk gitu ya. Cuma pikir mungkin mereka udah capek berdiri, disuruh duduk dong, yang mau makan suruh duduk gitu ya. Lalu Kojek bilang mungkin karena supaya kalau dibagi makanan ya, bayangin 5.000 orang tambah anak-anak mungkin 10.000 ya. Terus semua ngerubung, wah datang ramai rebutan gitu, wah pusing gitu baginya. Oh ya betul juga, masuk akal juga gitu loh ya. Nah, tapi ya saya kemarin mikir-mikir sebenarnya ada satu maksud rohani juga ya. Jadi cerita ini adalah kita tahu bahwa kejadian 7.000 orang ini ya, itu kejadiannya kalau kita ini dua Injil yang nggak peristiwa ini cuma 2 Injil, nggak semua ya. Kalau 5.000 4 Injilnya dicatat ya. Kalau ini cuma 2 Injil, yaitu di Markus dan Matius ya. Nah kalau Markus nggak terlalu jelas tempatnya, tapi kalau di Matius lebih jelas ya. Waktu itu Yesus habis nyembuhin perempuan Venesia, itu anaknya yang kerasukan gitu ya, itu kan berarti di daerah asing kan ya. Lalu kemudian Yesus naik ke bukit ya, lalu dia nyembuhin banyak orang ya. Nah jadi artinya Yesus ada di posisi yang lebih tinggi dari mereka ya. Apalagi ketika mereka disuruh duduk, kira-kira apa yang mereka lihat? Mereka semua duduk ya, yang tinggi yang pendek semua duduk. Kira-kira mereka kelihatan siapa? Yesus kan ya. Yesus lagi ngangkat roti ya. Yesus ini aneh gitu ya. Kita tahu bahwa Yesus itu kadang-kadang rendah hati ya, kita lihat ya, bahwa dia nyembuhin orang, suruh bilang jangan ngomong-ngomong ya, jangan ngomong-ngomong ya. Ya tapi saya itu bukan taktik lah ya. Kadang-kadang kan orang taktik, lu jangan ngomong-ngomong biar dia ngomong gitu loh ya. Saya bukan, Yesus memang benar-benar supaya jangan ngomong gitu. Lu jangan ngomong-ngomong, jangan ngomong supaya dia jangan terlalu terkenal gitu ya. Yesus kan begitu, kita lihat rendah hati ya. Tapi di satu sisi yang lain kita akan bingung loh ya. Yohanes ya, bukan saya ya, saya aja buka tali kasut sepatunya nggak layak loh ya. Tapi satu hal, Yesus nggak pernah rendah hati dalam hal ini. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu sombong nggak? Ya kalau nggak benar sombong gitu loh, ya kan? Dalam hal ini Yesus nggak pernah rendah hati gitu loh ya. Dia nggak pernah rendah hati supaya mata lihat kepada dia nggak ini loh ya, nggak menghindar gitu loh ya. Mata tertuju kepada Yesus. Ketika semuanya duduk, ketika semuanya ini, matanya tertuju kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, kita mau lihat ayat berikutnya dari Ibrani ini ya. Ini kunci yang berikutnya ya. Kita mau menanggalkan semua beban, menanggalkan semua dosa. Gampang nggak? Nggak gampang menurut saya. Oke, kita yang kedua ya. Kalau ada jam 9 sebentar lagi. Oke, yang kedua. Ayat 2 coba. Ada ayat 2-nya. Kalau cuma ayat 1 kita KO semua. Keder ya. Kita lihat yang kedua. Ada ayat keduanya kan? Slide berikutnya. Bisa nggak? Oke ya, marilah kita melakukan yang tadi ya, menanggalkan beban, menanggalkan dosa, berlari kepada tujuan kita ya, kepada panggilan Tuhan untuk hidup. Tuhan punya panggilan buat kita semua, Tuhan punya rencana buat hidup kita ya. Cuma masalahnya kalau kita pikulin beban, kita pikulin dosa ya kan nyampe ke sono ya, yang jadi kita pusing itu beban semua gitu, dosa kita yang kita nggak bebas-bebas. Tapi bagaimana cara kita melakukannya? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi jalannya supaya kita bisa selesaikan masalah beban kita, masalah dosa kita adalah apa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus ya. Ini pasti bukan mata jasmani ya. Kalau mata jasmani berarti tiap hari kita pegang ini foto Yesus, kemana-mana kita liatin gitu ya. Bukan seperti itu. Tapi pasti mata rohani kita lihat kepada Yesus ya. Mungkin saya dulu pernah cerita di sini tentang satu orang yang bernama Brother Lawrence ya. Brother Lawrence ini dari muda ya,
dia cari kebenaran lah ya, lalu kemudian dia jadi tentara, sempat ditangkap sama Jerman karena dianggap pengkhianat, lalu akhirnya kakinya pincang gitu ya. Tapi dia terus cari kebenaran sampai suatu hari dia duduk di bawah pohon apel gitu ya, dan pohon apel itu jatuh gitu ya. Karena kalau Newton jatuh itu dia ingat jadi ketemu hukum Newton ya. Kalau ini ketemunya lain gitu ya, dia sadar bahwa kehidupan ini selalu berputar ya. Dia sadar bahwa ada Tuhan dalam hidupnya. Lalu dia jadi pastor ya. Nah, jadi pastor itu awal-awal dia kerjanya tukang bikin sepatu ya. Bikin sepatu itu gak terlalu hektik ya. Dan berarti orang sepatu ya, lu sepatu lu rusak masih ada sepatu yang lain dan masih nunggu gitu loh ya. Tapi setelah itu belakangan dia pindah ke tempat makan. Nah, ke tempat makan hektik kan ya. Jam 12 orang semua makan, oh ramai gitu loh ya. Nah, tapi dia bertahun-tahun bergumul gitu loh ya. Dia pengen melihat Tuhan dalam hidupnya, merasakan Tuhan dalam hidupnya. Nah, justru waktu dia di dapur itu dia ngerti Tuhan itu beserta dengan dia setiap waktu ya. Jadi dia tahu Tuhan ada bersama-sama dengan dia sepanjang jalan dia. Jadi dia bisa tenang banget gitu loh ya. Makanya Brother Lawrence terkenal karena itu gitu loh. Karena dia bisa ya, sampai satu orang yang terkenal dari Tiongkok itu Watchman Nee ya, mungkin ada yang pernah dengar Watchman Nee, itu dia bilang ada saudara-saudara yang mau belajar seperti Brother Lawrence, lalu kemudian mereka tiap kali habis kerja 1 jam 2 jam set alarm ya, tiap jam selesai habis itu berdoa gitu loh ya, lalu kemudian kerja lagi, terus 1 jam lagi bunyi alarm berdoa lagi. Dia bilang bukan seperti itu kata Watchman Nee ya, kita nggak bisa seperti itu. Tapi Brother Lawrence sampai tahap bahwa dia sadar Tuhan hadir selalu dalam hidupnya ya. Juga ada satu cerita dari saya baca dari Kenneth Hagin kalau salah dalam bukunya, dia bilang ada satu orang pengkhotbah besar gitu ya, dia lagi perjalanan kalau nggak salah dari Inggris ke Amerika gitu ya, di lautan Atlantik. Dia pakai kapal, zaman itu kan ada kapal ya, tahun 1800-an dia naik kapal gitu ya. Lalu kemudian sekelompok anak-anak muda ini kan itu terkenal kan ya, sekelompok anak muda mau ketemu dia ya, kebetulan ketemu dia di buritan ya, di samping kapal ya, dia lagi lihat ke laut gitu ya, pandang ke laut lama, dia diam di situ lama. Lalu anak-anak muda ini hanya nunggu-nunggu, akhirnya tanya sama dia, Bapak lihat apa di air itu? Di laut itu lihat apa? Dia jawab 3 kata, dia jawab 6 kata sih ya, 3 kali ungkapan, only Jesus, only Jesus, only Jesus. Yang dia lihat cuma Yesus. Ya, sebenarnya ini jalan keluar buat kita. Ketika kita hadapi masalah, siapa yang kita lihat? Kita lihat masalah kita atau kita lihat Yesus? Kita lihat kemampuan kita atau kita lihat Yesus? Yang murid-murid lihat masalahnya, lihat kemampuannya cuma 7 roti ya, lihat mereka juga capek ya. Siapa yang kita lihat? Ketika mata kita lihat kepada Yesus, Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu ya. Pikul lakuk yang kupasang, karena bebanku ringan. Beban kita akan diganti dengan bebannya Tuhan, tapi bebannya Tuhan itu beban yang ringan ya. Beban kita kemana? Beban kita dipikul sama Tuhan, jadi kita nggak capek lagi ya. Ini jalan keluar buat kita ya. Nggak gampang untuk memahami ini, saya juga masih belajar gitu loh ya. Kalau ketemu masalah juga stres lagi gitu ya. Kalau boleh 5 menit lagi ya. Kemarin kita pulang dari Korea, wah rame ya. Ramenya kenapa? Karena kita terlambat ya. Waduh ini sebenarnya sih salah saya, karena kebiasaan saya terlambat gitu ya. Nah jadi lalu kemudian saya udah malam-malam udah cek ini jadwal gitu kan. Wah ternyata 25 menit doang ke stasiun. Tenanglah, besok kita berangkat jam 8, kereta jam 9 gitu ya. Jam 8 pagi saya udah teriak dia sebenarnya sih udah bilang, cepet lo, nanti telat lo ya, karena saya tahu deh kalau telat nih habis nih sama tiket-tiketnya anu semua nih gitu ya. Lalu kita mesti beli tiket yang baru, bukan masalah tiket keretanya, tiket pesawatnya gitu yang mahal gitu ya. Saya udah bilang cepat gitu ya. Lalu dia masih dandan, masih kepang-kepang rambut gitu ya. Lalu kemudian jam 8 saya mau coba panggil taksi ya, saya mau cek sampai jam berapa. Setelah dicek jam 8 itu perlu 55 menit ya. Waduh saya kaget, 55 jam 8:55 di 9:06 sampai kereta habis tarik itu, wah udah keburu saya bilang gitu. Wah lalu kemudian kita sampai siangnya buru-buru, saya bilang wah dia nggak sempat dandan lagi, kita langsung lari lalu panggil taksi, karena panggil taksi itu mesti waktu kan ya, itu daerahnya di pantai gitu. Lalu kemudian kita mesti meminta hotelnya panggil taksi itu 10 menit gitu loh ya. Nah itu kita berangkat jalan 8:15, lalu kemudian di taksi semua Korea kan taksi ada waktunya, saya lihat
9.15 kereta jalan 9.06. Terus si Adi tanya, mungkin ya kereta Korea telat, tapi kalau kereta Korea kebatuan wateng lah gitu ya. Sedangkan kereta yang berikutnya itu katanya udah penuh ya. Dan kalau saya nggak bisa naik kereta berikutnya, ya sudahlah, tiket saya akan hangus ya. Lalu kemudian di mobil dia juga udah, ayo ya, maksudnya agak, kok kamu sopir ngeliatinnya pelan-pelan gitu. Saya cuma diem aja gitu lah. Pertamanya pengen ngomel juga ya, lu sih gitu ya, biasa kan begitu gitu, lu sih gitu ya, lama-lama gitu. Padahal salah saya juga, salah lihat waktu kan ya. Cuma ya begitu, saya itu stres juga gitu ya. Coba saya cekin, wah tiket pesawat, wah adanya mau masih berangkat malam naik KT gitu ya, 10 juta lagi keluar gitu ya. Lalu saya pengen marah, saya demi 10 juta saya ngomelin dia gitu ya. Ya demi uang yang ya istilahnya ya memang banyak juga sih, tapi maksudnya nggak, ini saya bikin dia udah stres itu, tambah stres gitu. Akhirnya saya diem gitu ya. Cuma tetap aja saya stres gitu ya. Padahal mestinya saya udah rencana nanti di taksi saya buka laptop saya mau mulai saham saya udah mulai kan, itu saham udah mulai, saya udah mau mulai saham gitu ya. Nanti kereta saya bisa, ayo semua kacau balau gitu, hari itu saham saya berantakan gitu. Jadi saya ini karena etik semua gitu ya. Tapi puji Tuhan kita nyampe akhirnya bisa sampai di Incheon ya, di pelabuhan Seoul dengan baik dan bisa terbang gitu ya, dengan pesawat yang nggak perlu ganti gitu ya. Ya itu puji Tuhan juga sih gitu ya, luar biasa juga Tuhan tolong gitu ya. Meskipun ya kalau dipikir lagi saya tetap aja stres loh gitu ya, masih udah ngalami banyak hal ya, masih belum nyampe ke tahap sana yang kita bisa tenang gitu ya. Ada apa juga tenang biar Tuhan gitu ya. Ya kita semua belajar ya. Oke, mari kita doa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Tolong kami untuk belajar mengenal Engkau lebih lagi, bahwa Engkau adalah Tuhan penguasa, bukan hanya atas hidup kami, tapi atas alam semesta. Engkau mengatur segala sesuatu dengan baik ya Tuhan, bahkan Engkau mengatakan